welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Hai guys, ketemu lagi di channel gue di Pipit Panda Channel. Dan sekarang gue gak sendiri karena gue sudah bersama dengan Sobat Ambiar. Jadi dia hidupnya ambiar guys, ambiar. Gak, ini teman gue dari SMP. Tebak dia laki apa perempuan? Namanya adalah Laura. Tepuk tangan dong. Iya, lu sok cantik banget. Ya, harus. Jadi gue kenalin dulu ya. Ini sebenarnya teman gue SMP. SMP dulu dia emang dari kita SMP dia udah cowok ke cewek-cewekan, tapi ya belum parah seperti ini. Rambutnya masih segue lah. Cuma ngondek udah. Cuma semakin kesini semakin parah. Nah ini bentuknya. Tapi jangan salah, dia adalah waria terhits di Kebumen. Ya kan? Terhit apa tercemar? Terkenal sekaligus tercemar. Dia adalah Laura. Nah, kenapa dia terkenal? Dia kayaknya satu-satunya juga di Kebumen waria yang punya karya. Ya nggak sih? Ya nggak sih, guys? Ada nggak waria lain yang punya karya di Kebumen? Oh banyak. Banyak guys. Tapi kamu yang milenial, ya nggak sih? Ya nggak? Mau jawab? Rasanya aku kayak wawancara patung. Jawab aja. Kok sih biasanya tadi banyak. Main natural. Orangnya dibalik-balik nih. Biarin begini. Apaan dibalik-balik nih? Enggak, kita ngobrol aja. Intinya adalah ini kan mungkin banyak yang penasaran kalau gue jalan sama dia masih tetap jadi perhatian orang meskipun dia tidak sudah terkenal, sudah ngehits, tapi tetap kalau kita di jalan mau di swalayan apa kita lagi jalan kaki kemana makan, semua orang pasti pandangannya tertuju sama kita. Karena dia kan aneh, binajai dia dari bentuknya dibilang cewek tapi kok badannya keker, dibilang keker tapi kok cantik, ya karena dia adalah waria. Nah kalau kamu penasaran dengan kehidupan seorang waria seperti apa, aku mau tanya-tanya nih sama dia. Kamu jadi seorang waria rasanya gimana sih? Kalau masalah rasa Iya, rasa nyaman apa gimana Pak? Gimana? Kalau nyaman ya pastinya lebih nyaman ya, karena saya memilih seperti ini gitu. Otomatis saya lebih merasa lebih nyaman, terus lebih lebih leluasa lah ya gitu. Jadi lebih Gue banget gitu. ngerasa Jadi, inilah aku ya dia begini gitu. rasamu berarti kamu perempuan apa gimana? Ya terutama yang pertama ya yang saya rasa itu kayak happy karena banyak teman gitu kan, kayak selalu jadi pusat perhatian, jadi Rasa selebriti lah ya. enggak sih. Cuma lebih ke kayak orang langsung menuju pusat perhatiannya ke kita gitu, ke saya gitu. Kadang orang kalau jadi pusat perhatian kan malah malu, jadi nggak nyaman dilihatin terus, aduh itu ngeliatin terus. Malah kamu Ya sebenarnya kalau malu apa bangga gitu ya? malu kalau dalam posisi yang lagi nggak oke gitu, lagi ya Nggak rapi. yang kumisnya kelihatan gitu. Dia cantik. Yang BH-nya belum dipakai gitu ya guys. Jadi kamu pakai BH nggak setiap hari gitu ya? Ya enggak sih, ya karena sudah bertete kalau sekarang. jadi Jadi intinya. kalau udah nggak pakai BH juga udah menonjol. Jadi kamu intinya harus selalu dalam keadaan cantik gitu. Cantik sih enggak. Bukan artinya rapi dandan, kalau enggak kamu rasanya enggak Ya penting saya dia kalau apa? wujud perempuan aja gitu, nyamannya gitu aja, sudah berbau-bau itu perempuan gitu. Tapi tetap harus rapi dong, maksudnya. Ya, setidaknya pakai lipstik Kumis lah di- gitu. kumis Kumis nggak terlihat gitu. Tapi itu kepuasan tersendiri apa memang gimana sih? Apa memang kamu ada something yang kamu rasa gimana gitu? Kepuasan dalam hal apa ya? Ya hanya menjadi pusat perhatian kamu puas, atau memang jiwamu memang ya aku perempuan? Sebenarnya justru jiwaku ingin menonjolkan bahwa ini saya diri saya yang sebenarnya ini, karena ini timbul
timbul ini rasa ini udah dari sejak saya lahir. Awalnya gimana? Sejak saya kecil gitu. Yang kamu ingat-ingat, awalnya kamu merasa ternyata kamu menyimpang itu gimana? Ya ketika saya dari sebenarnya orang tua sudah paham ya, dari begitu saya permainan ya, SD, TK. dari mainan sebelum sekolah, dari mainan saya dibelikan mobil-mobilan. Saya tuh nggak mau dibanting, itu udah keluar karakternya gitu. Aku maunya boneka, maunya Barbie, maunya hal-hal yang cantik gitu. Kalau aku dikasih yang berbau-bau cowok gitu, saya nggak mau, saya marah, saya nangis gitu. Terus karena orang tua sayang ya kan, ya nggak mau anaknya nangis, nggak mau anaknya marah gitu kan, kepengin anaknya seneng gitu kan, happy gitu. Akhirnya ya mau nggak mau mungkin orang tua setengah terpaksa atau nggak tahu ya, dia menuruti, memberikan aku mainan-mainan boneka ini. Pokoknya semua yang berbau perempuan-perempuan. Ya gitu, yang semua yang berbau perempuan gitu. Terus pas kamu sadar atau orang tua kamu sadar bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang salah pada dirimu sejak kira-kira kelihatannya dari kapan? Misalnya SD, SMP udah mulai dandan atau apa gitu? Ketika mulai something ya, ketika begitu, kalau kita kan masuk sekolah nih ya, identitas kita ya, nama, jenis kelamin, nah itu kalau rasanya kalau dipanggil kok rasanya kok, terus kita tuh digabungkan dengan laki-laki, itu rasanya saya risih gitu loh, rasanya nggak nyaman gitu kan, gitu. Terus ibumu sendiri gimana? Awal-awal merasa, aduh anakku nggak beres nih, maksudnya tidak seperti pada umumnya anak-anak yang lain. Ya, dia menyadarinya? Sebenarnya sudah menyadari, tapi karena saya cuma anak tunggal ya, kebetulan saya anak satu-satunya, jadi saking dimanjanya, karena saking bangganya punya anak gitu. Jadi daripada saya nangis, daripada anak nangis, lebih baik salah mengasuh, lebih baik ngasih apa yang diinginkan gitu ya. Bukan salah ngasuh sih, saya nggak mau. Yang kamu mulai dandan terus jadi perempuan, terus ibumu sempat ada shock nggak? Aduh, kamu tuh laki-laki, kenapa kamu begini gitu? Kalau waktu itu justru saya waktu SD kelas 4, ada 17-an tuh. Saya menginginkan saya didandani perempuan, jadi putri Bali. Nah, ya itu awal-awalnya hits. Satu kampung tuh ya. Ketika saya didandani di salon sama ibu saya, langganan ibu saya yang nyalon ya di Kutawina waktu itu ya. Di Lena Salon namanya itu. Waktu aku masih ingat, waktu masih kecil, saya didandani putri Bali. Bahkan ada beberapa perempuan yang didandani putri Bali itu kalah hitsnya, kalah didandani sendiri sama ibunya gitu. Malah lebih hits saya, lebih perfect gitu ya. Ada buah-buahnya, pakai pemben gitu. Ibumu gimana? Ibuku cuma nganter aja dan dia langsung pulang. Dia malah bangga apa melihat kamu jadi perempuan saat itu? Dia gimana? Kalau perasaan ibuku itu nggak bisa ngomong, tapi kalau memang dia nggak suka, nggak happy, nggak seneng, dia nggak mungkin nurutin, karena dia juga mengeluarkan uang untuk saya berdandan. Dia pernah komplain nggak, kamu jangan jadi kayak gini gitu? Kamu kan laki-laki, pernah komplain nggak? Ya menasehati lah ya, lebih ke hati gitu, lebih. Misalnya itu pas umur kamu berapa? Ya, saya lebih sensitif kalau dia mengomplain sedikit, bahwa kamu jangan gini. Saya lebih emosi saya lebih marah. Saya lebih galakan saya daripada ibu saya. Gitu. Jadi kalau kamu sudah mulai disinggung bahwa kamu menyimpang, kamu emosinya langsung muncul. Kalau ibu kamu mulai sedikit komplain tentang tidak mau ngomong sih enggak, tapi kalau melarang gitu kan. Jadi kalau melarang saya justru ibu saya mungkin di satu sisi kepingin mengarahkan bagaimana tuh, pengen mengarahkan yang intinya biar kamu saya jadi laki. Tapi kenyataannya saya tersiksa, dan kenyataannya saya selalu terpuruk. Kamu pernah nggak bicara begitu dari hati bahwa saya nggak bisa jadi laki-laki, jiwa saya ini perempuan? Pernah ngomong nggak? Gimana ya, kalau luapan itu nggak bisa secara diungkapkan, tapi dengan rasa emosi, dengan rasa saya ngambek gitu. Saya nggak mau putus, kayak ngerasa putus asa kalau saya harus dandan cowok. Saya ngerasa sudah nggak nyaman, saya sudah ngerasa. Ibumu terus sadar bahwa kayaknya nggak bisa deh. Ya mungkin di situ mungkin dia mencoba ya, ketika saya diikutin kemauan saya mau minta dandan jadi seorang putri Bali waktu itu hits
hit banget ya. Dan semuanya happy dan semuanya menyambut begitu meriahnya 17. Seolah-olah saya benar-benar artis gitu ya. Tapi kadang kan orang melihat kalau kayak waria itu kan minoritas ya, maksudnya artinya kan selalu orang langsung memandangnya sebelah mata. Kamu ada yang membuat kamu percaya diri bahwa gue mau dandan begini bodo amat, orang menghujat kayak mau apa gitu. Mungkin kalau berawal itu karena masih kekanak-kanakan ya gitu, kayak jadi masih agak lucu-lucunya gitu, jadi orang pas sudah mulai dewasa terhiburnya gitu, jadi nggak terlalu dia mungkin nanti suatu saat dewasa mungkin dia akan sadar, mungkin pemikirannya begitu. Tapi pas dewasa kamu jadi seperti ini awal-awal. Sebenarnya untuk kan ini pas kamu lulus sekolah kan? Iya. Mulai lulus sekolah kamu setelah SMA gitu. Iya, memutuskan untuk pokoknya gue mau jadi perempuan dan perempuan. Jadi selama semasa saya sekolah pun saya tidak nyaman ketika saya harus potong rambut gitu kan. Saya harus bergaul dengan laki-laki, apalagi kalau olahraga itu saya harus main sepak bola gitu. Saya udah aku mending bolos gitu daripada sekolah, saya mending bolos gitu loh. Jadi tapi kamu ada perasaan suka merasa ini nggak, takut dihujat orang kalau maksudnya kadang kan kayak malu gitu mau keluar minder gitu. Minder. Kebetulan saya punya jiwa yang berontak, jadi ketika orang menghujat saya justru saya akan lebih galak lah ya. Enggak, bukan lebih galak, saya akan lebih berani lagi gitu loh. Saya akan berani lebih, semakin menonjol, semakin menggila gitu. Iya, semakin ini gitu. Itu jiwa gejolak saya ya gitu. Jadi mungkin udah timbul dengan sendirinya gitu. Ketika saya dilarang, saya justru malah berontak gitu. Tapi bagaimana cara kamu membuat membuat masyarakat pandangannya tuh berubah menjadi waria ini nggak buruk kok, gua waria yang bisa dibanggakan atau apa yang ada di benak? Ya saya mulai bergaul ya dengan, sebenarnya yang aku rasa itu bukan kewariaannya ya, justru kewariaannya tergantung dari diri kita, membawa diri kita gitu ke lingkungan, kita bisa bersosialisasi, terus bagaimana kita bisa adaptasi ya kan gitu, terutama potensi diri kita lah. Kamu sendiri kalau melihat sesama waria di jalan gimana kira-kira? Ya tergantung di jalannya itu, di jalan bagaimana gitu. Mau di jalan yang lurus apa jalan yang belok saya? Oke, misalnya gini, kamu bertemu sama orang yang sejenis model kamu lah, kamu gimana sih, nyaman nggak sih? Kadang kan malah malu karena merasa sama-sama, atau justru langsung welcome, atau jujur aja perasaan gimana kalau kamu ya ibaratnya anjir sama gue, sama melihat kayak diri gue gitu. Ya spontanitas tuh ternyata ada ya yang sama dengan saya gitu, terus ya ibaratnya kayak jaringan gitu loh, sinyalnya lebih kuat gitu loh. Oh itu teman saya gitu ya. Iya gitu. Terus menurut pandangan kamu kalau waria yang ya di pinggir jalan ngamen-ngamen segala macam itu gimana? Ya sebenarnya bukan waria aja yang di pinggir jalan ya, yang normal aja juga banyak lah ya gitu. Tapi mungkin karena kita kaum minoritas jadi lebih menonjol, jadi lebih ibaratnya dari sudut sana aja udah beda gitu ya kan gitu, udah paling terlihat gitu kan sebenarnya. Tapi kamu tetap kepengen menjadi waria yang kelasnya gimana gitu dong, yang punya karya atau apa? Ya untuk saat ini sih saya sedang berjuang lah untuk lebih meningkatkan kualitas hidup saya gitu. Walaupun saya sebagai waria kaum minoritas, saya lebih kepingin saya dikenal dengan karya saya, dikenal dengan potensi saya gitu. Tapi kamu pernah merasa dilecehkan nggak sebagai waria? Dilecehkan? Ya pernah. Kalau untuk dilecehkan pernah. Aku mau tanya, dilecehkan yang separah apa selama hidupmu selama menjadi seorang waria? Tapi nanti itu di episode berikutnya guys. Ya kan? Karena durasinya udah kepanjangan, nanti takutnya bosan. Jadi supaya kecantikannya ini kita simpan dulu, ya kan? Takutnya dia kalau kelamaan juga dia luber. Ini make upnya luber. Nggak, saya tambah make up kok. Coba
Suaranya yang lembut dong, kan kamu perempuan. Ya kan saya bisa dua. Coba. Bisa suara perempuan. Closing. Suara laki. Suara perempuan dong. Terima kasih sudah nonton. Oke, terima kasih sahabat YouTube, Ambiar. sahabat Ambiar sudah Terus? menonton. Saya terima kasih. Uh-uh. Salam kenal. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye bye. Dadah guys, jangan lupa subscribe. Bye.